Halo, masih dalam seri pembelajaran public speaking bersama dengan saya Andreas Agus. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali ditanyakan sama banyak orang kepada saya. Bagaimana sih caranya bisa mengatasi demam panggung? Atau bagaimana supaya ke depan presentasi saya nggak gugup lagi? Pertanyaan ini banyak sekali disampaikan. Dan kita mau bahas. Apa sih yang disebut dengan demam panggung itu? Demam panggung adalah sebuah kegugupan yang tiba-tiba muncul pada waktu kita ada di depan umum. Mungkin kita sudah menyiapkan berbagai bahan, dipelajari selama beberapa minggu, dan malam kita persiapan sampai bergadang karena besoknya kita harus presentasi, tapi pas sudah megang mikrofon, pas udah lihat audiens yang banyak, tiba-tiba ngeblank. Atau ada yang keluar keringat dingin, ada yang tiba-tiba sakit perut, ada yang bilang bahan saya tiba-tiba lupa semua. Wah, itu kan gawat sekali. Nah, kita mau bahas sekarang ya. Kenapa sih seseorang bisa mengalami demam panggung? Ada beberapa hal sih kenapa orang bisa demam panggung. Penyebabnya yang pertama adalah mungkin karena pengalaman yang pertama kali. Orang yang pertama kali melakukan sesuatu biasa seperti ini. Yang kedua karena merasa jadi pusat perhatian, semua mata tertuju kepadanya. Yang ketiga karena ada perbedaan. Jadi saya sebagai pembicara rasanya beda sekali dengan orang yang saya hadapi. Atau tidak menguasai materi, atau punya pengalaman masa lalu. Ada orang yang berpikir menghadapi audiens yang lebih. Waduh, yang di depan saya adalah guru-guru saya. Yang di depan saya pendidikannya minimal S2. Atau yang di depan saya orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi dan sebagainya. Dan itu bisa membuat seseorang demam panggung. Suatu kali saya bertanya kepada seorang pembicara nasional yang seringkali muncul di televisi. Saya tanya, Kak, sampai sekarang dengan berbagai pengalaman yang ada, masih ngerasa gugup nggak atau demam panggung? Dan dia jawab, masih sih, sampai sekarang masih. Hanya saya cepat mengatasinya. Wah, ternyata semua orang mengalami gugup juga ya. Semua orang bisa mengalami demam panggung. Jadi kalau misalkan Anda mengalami demam panggung berarti normal. Karena sebenarnya nervous atau kegugupan itu sesuatu yang baik loh. Sebagai good stress, stres yang bagus. Jadi kalau misalkan kita masih ada merasa gugup, kita masih bisa kita kendalikan, berarti kita harus berpenampilan baik. Ya udah, yuk kita langsung saja bahas bagaimana caranya atau memastikan supaya presentasi kita ke depan kita nggak gugup lagi. Cara yang pertama adalah persiapan yang matang. Pastikan materi yang akan kita sampaikan betul-betul kita kuasai. Jadi kita tidak hanya mengandalkan PowerPoint. Selanjutnya kita juga harus memahami lokasi tempat kita bicara. Jadi akan sangat bagus kalau kita bisa datang lebih awal. Jadi misalkan kita dapat kesempatan bicara jam 7, maka jam 6 kita sudah ada di lokasi. Kita tahu, oh ruangannya seperti ini, tempat duduknya di sini, arah ke toilet di sebelah mana. Dan kita juga bisa memastikan perlengkapan yang akan kita pakai. Laptop kita, clicker kita, kalau ada whiteboard mungkin, atau flip chart, atau alat peraga, kita coba dulu, kita pastikan semuanya dalam kondisi baik. Kalau ada video yang akan kita tampilkan, sound dalam kondisi yang bagus, mikrofon, jadi semuanya kita sudah siap. Itu akan sangat baik, akan mengurangi kegugupan kita kalau misalkan kita bisa persiapan dengan baik. Yang kedua adalah berbicara tentang pengalaman atau jam terbang. Jadi kita harus lebih banyak pengalaman di dalam aktivitas public speaking atau berbicara di depan umum. Kalau ada kesempatan kita bicara, manfaatkan itu. Meskipun hanya sekedar bertanya atau menyampaikan pendapat yang hanya dalam 5 menit. Atau biasakan berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Atau mungkin ada cara yang sederhana yang biasanya dipakai oleh banyak orang, termasuk saya juga dulu. Saya bicara sendiri di depan cermin atau direkam suara kita. Itu juga bisa bagus. Jadi jam terbang itu akan sangat baik. Kalau misalkan Anda sudah mengalami 2-3 kali presentasi dan ngerasa nggak bagus, ada sisi lain yang harus kita syukuri. Apa itu? Itu adalah jam terbang. Itu adalah pengalaman. Semakin kita menghadapi berbagai masalah dengan pengalaman-pengalaman itu, maka kita akan semakin matang. Nanti dalam kesempatan yang akan datang, saya akan sampaikan bagaimana saya punya pengalaman yang buat saya buruk sekali dan memalukan sekali.
tapi karena sudah beberapa kali, ya sudah santai saja. Jadi pengalaman itu penting sekali. Yang ketiga adalah anggap demam panggung secara wajar. Jadi tidak perlu menjadi pembicara idola Anda. Oh, saya harus menjadi pembicara yang seperti ini. Saya harus mirip seperti dia, suaranya, bajunya, gayanya, dan sebagainya. Itu malah membuat kita tertekan. Jadilah dirimu sendiri. Bersainglah dengan diri sendiri. Pendengar tidak mengharapkan seorang yang sempurna kok. Pada waktu saya juga membuat rekaman ini atau membuat rekaman ini, ada banyak sekali kesalahan. Barusan saja saya ada kesalahan, blooper sedikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan yang kita alami membuat kita ngedrop dan kita tidak mau maju. Yang ketiga adalah lakukan aktivitas fisik. Sebuah saran atau masukan untuk kita mengambil nafas panjang dan mengeluarkan pelan-pelan. Saya kira sebuah saran yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Atau kita lakukan aktivitas berjalan-jalan di tempat sebelum kita mulai. Karena banyak sekali penelitian mengatakan emosi kita, maksud saya adalah motion kita atau gerakan kita itu bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi kalau kita melakukan gerakan yang cukup, maka kita bisa lebih lagi menenangkan. Jadi kita bisa lebih santai. Lakukan gerakan, posisi berdiri, kepalan tangan, melangkah, dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah visualisasi. Bayangkan sesuatu yang baik. Nanti kalau saya jadi pembicara, saya akan menyampaikan sesuatu yang menarik, yang bagus, yang lucu, yang berdampak. Jadi itu akan membuat kita lebih percaya diri lagi. Dan saya berharap beberapa langkah yang tadi saya sampaikan bisa berguna buat kita, sehingga kesempatan presentasi yang akan datang kita akan menyampaikan dengan lebih enjoy lagi. Terima kasih, bersama dengan saya Andreas Agus.